Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya hanya ingin bercerita tentang bagaimana jadi psikiater di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya ini bagian dari saya ingin mengedukasi buat teman-teman semua yang mungkin masih sangat takut dan khawatir terkait dengan COVID-19 ini. Jadi saya ingin menceritakan sedikit apa yang terjadi di dalam praktek sehari-hari, tentunya di dalam praktek saya dan juga di rumah sakit pada umumnya ya. Jadi sejak Februari ya terakhir, saya ingat banget tanggal 15 Maret itu saya masih melakukan presentasi di Medan ya, walaupun waktu itu pesawat sudah sepi, bandara juga sudah sepi ya, tapi saya masih melakukan perjalanan udara waktu itu. Dan kalau saya melihat memang waktu itu masih cukup ramai orang mau datang kumpul gitu ya, walaupun sudah harus dicek dengan termometer gitu ya, suhunya. Lalu kemudian masuklah kita ke masa pandemi itu yang mulai membuat orang lain, orang-orang bukan orang lain, kita semua itu menjaga jarak dan menjaga diri di rumah. Pasien saat itu sudah mulai turun ya, dari sekitaran saya biasanya praktek itu sampai 25 pasien ya per hari, dibagi 2 sesi pagi dan sore. Kemudian saya jadi turun ya, hanya pagi saja prakteknya sampai jam 12, jadi hanya 3 jam karena waktu itu sempat ada himbauan bahwa kalau bisa kita tidak terlalu berlama-lama di dalam rumah sakit ya, 3 jam saja ya waktu itu. Dan saat itu saya akhirnya memutuskan untuk hanya menerima batas pasien itu sekitar 10 per hari, dan sudah mulai melakukan konsultasi online hanya untuk pasien lama ya, yang sudah pernah berobat ke psikiater di saya gitu, maksudnya ke Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa di Omni Hospital Alam Sutera. Karena kalau pernah berobat ke Omni saja tapi belum pernah berobat ke saya ya tetap tidak bisa. Jadi artinya harus pernah berobat ke saya baru bisa jadi pasien online gitu. Ini termasuk pasien-pasien yang lama yang pernah berobat dulunya. Kemudian waktu berlalu, kita lihat perkembangan COVID waktu itu semakin meningkat, dan pasien juga sempat menurun ya, sampai hanya sekitaran 5 sampai 10 pasien saja per hari. Saya kira itu sesuatu yang biasanya tidak pernah terjadi di klinik saya di sini. Biasanya kita terima pasien 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipat kalau lagi hari Sabtu. Namun kemudian setelah PSBB mulai longgar, pasien-pasien ini sudah kembali datang ya, walaupun mungkin masih sebagian saja, terutama adalah pasien baru. Kalau pasien baru memang kan tidak bisa ya konsultasi online, jadi mereka datang ke tempat praktek saya. Dan kalau saya lihat memang kebanyakan dari kasus-kasus yang belakangan ini muncul adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan kecemasan dan kesulitan tidur, dan terutama dialami oleh orang-orang di usia di atas 50 tahunan. Jadi kalau dulu tuh gangguan tidur tuh sangat jarang datang ke saya, karena biasanya gangguan tidur itu bisa diobati lah oleh dokter umum ya, dokter penyakit dalam, mereka bisa lah mengobatinya. Dan kebanyakan pasien juga datang cuma sebentar, kasih obat 1-2 minggu terus sudah baik gitu. Kalau ini kok lama gitu ya, sampai 2-3 minggu, khawatir itu berlebihan akibat kondisi tersebut. Jadi kebanyakan mulai ke psikiater. Jadi saya belakangan itu menerima banyak kasus 50-an tahun orang yang datang, perempuan kebanyakan kalau saya perhatikan ya. Walaupun saya tidak catat secara langsung gitu, tapi cukup banyak. Dan kalau kita melihat keluhan-keluhan tidurnya itu memang baru terjadi sekitar 3-4 bulanan. Jadi artinya memang saat pandemi mulai di sekitaran Februari Maret itu baru mulai gejala itu timbul. Ya, mungkin karena ketakutan, karena takut ketularan COVID, kemudian kondisi yang semakin kurang baik gitu ya. Secara perekonomian juga kita mengalami ya kesulitan lah ya, banyak yang sudah tutup toko, kemudian juga
usaha jadi tidak lancar. Wah, banyak sekali dah. Ya, terutama yang berada di bawah garis menengah ke bawah gitu ya. Itu sangat terasa sekali perubahannya ya. Kita juga melihat anak-anak udah nggak sekolah. Jadi tingkat stres itu cukup lumayan tinggi ya di awal-awal itu. Sehingga akhirnya menyebabkan kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan tidur menjadi meningkat. Pernah saya bilang di beberapa kali saya berbicara dengan teman-teman di sini bahwa gangguan tidur itu adalah salah satu pintu masuk untuk mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga memang benar apa yang dilakukan oleh pasien-pasien saya ketika mereka mengalami gangguan tidur harus segera diperbaiki, harus segera dilakukan perbaikan supaya jangan sampai berlarut-larut begitu. Dan ini memang menjadi menarik menurut saya karena pada dasarnya orang yang mengalami gangguan uh, tidur itu bukan hanya gangguan tidurnya saja yang bermasalah, biasanya cemasnya juga seringkali disertai gejala psikosomatik seperti itu. Nah, sejak PSBB mulai longgar, pasien mulai berdatangan kembali, namun saya tadi bilang ada yang saya mau ceritakan kepada teman-teman, yaitu pembatasan pasien tetap berlaku. Ya, kenapa? Karena saya juga berharap saya dan pasien itu sama-sama sehat. Ya, sama-sama bisa membantu diri kita menjadi lebih sehat lagi di masa pandemi ini. Jadi kalau misalnya walaupun di ruang praktek saya sekarang dipindahkan ya, kalau pasien yang pernah datang ke saya mungkin tahu dulu saya di lantai 3, sekarang saya di lantai 2 dengan ventilasi udara yang terbuka, kemudian juga ada exhaust fan, ada exhaust fan, exhaust fan lagi, exhaust fan ya untuk kipas atas ya untuk keluar udara. Kemudian setiap saat pulang praktek saya melakukan sterilisasi di kamar ini dengan sinar ultraviolet. Kebersihan dijaga, jaga jarak, kemudian kita menggunakan masker. Nah, ini juga sulit nih. Mengapa saya hanya memberikan jatah 15 pasien? Kalau saya itu pakai KN95 ya, kalau lagi dalam praktek. Kalau N95 saya nggak sanggup deh. Ya pasti sesak napas saya bisa, karena ngomongnya kan perlu edukasi ya kalau untuk pasien psikiater. Kemudian juga kalau KN95 masih lumayan. Tapi kalau pakai masker biasa dok, harus 2 lapis biasanya kalau pakai masker biasa. Karena kalau 1 lapis itu kita hanya merasa kurang percaya diri gitu dengan masker 1 lapis kalau dokter itu ya. Kenapa juga dibatasi pasiennya? Karena Anda bisa bayangkan bahwa satu pasien itu akan sebelum datang ke tempat saya itu berkontak dengan berapa orang, dan masing-masing orang itu punya kontak lagi dengan berapa orang lagi. Itulah mengapa suka dibilang ada klaster gitu ya, klaster di dalam COVID gitu. Karena apa? Yaitu karena bolak-balik itu orang tuh saling ketemuan, ngobrol ya. Bahkan dulu kita bilang di praktek psikiatri itu sebenarnya sampai sekarang belum dicabut ya sama PDSKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, bahwa hanya sebenarnya boleh 15 menit aja sih kita tuh ketemu sama pasien gitu ya. Sulit tuh untuk pasien baru ya, 15 menit itu nggak gampang. Tapi untuk mencegah jangan terlalu lama gitu ketemu dengan pasien supaya akumulasi virusnya, kalau misalnya masing-masing kita ngebawa virus itu, kita nggak pernah tahu gitu. Rapid test mungkin hari Senin negatif, tapi kan bisa jadi ketika habis selesai rapid test kita dapat infeksi dari orang lain gitu, jadi bisa positif lagi gitu ya. Jadi nggak heran gitu kondisi seperti itu. Jadi mau nggak mau kita menjaga diri kita dan menganggap bahwa diri kita itu sudah terkena virus dan tidak menularkan kepada orang lain seperti itu. Itu yang perlu dijaga, dan makanya kenapa saya tidak lebih dari 15 pasien. Kalau udah selesai sekitaran 15 pasien, kalau ada 15 itu sekitar jam 3. Itu sudah hampir 5 jam saya di dalam ruangan ya. Jadi akhirnya biasanya saya memaksimalkan sampai 8 jam aja atau 7 jam paling, dengan konsultasi online selanjutnya itu sekitaran 8 pasien per hari gitu. Dan kemudian yang perlu diingat juga adalah bahwa setelah pulang praktek biasanya saya langsung mandi, tukaran, semuanya dimasukin ke dalam kantong plastik. Satu yang teman-teman juga perlu tahu bahwa pagi-pagi setiap bangun tidur gitu ya. Kalau tadi kan saya sudah bilang bahwa saya mulai praktek itu jam 10. Kenapa jam 10? Ini ada pikirannya begini. Jadi pagi-pagi waktu bangun tidur itu saya perlu tahu dulu kondisi saya.
Ya, jadi ketika bangun tidur, kemudian saya sekarang ini jalan pagi ya sekitar 30 menit sampai 40 menit bersama istri, lalu selesai makan ya, pagi sarapan gitu ya, ngopi, saya suka ngopi sebabnya. Dan saya lihat aja dulu badan saya. Kalau saya rasa tidak fit, kayaknya misalnya saya kok merasa demam gitu ya, masih merasa nggak enak, badan saya sampai jam 9 saya nggak pergi praktek ya. Ya untungnya kemarin cuti karena hanya DBD saja. Jadi bukan karena faktor yang lain gitu. Ini yang penting untuk diperhatikan juga buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini merasa nggak fit, ya fisiknya nggak fit gitu ya, rasanya kok aduh nggak enak banget nih mau pergi dan agak meriang gitu ya, demam, terus di tensi temperatur tuh agak naik 37,2 37,5 gitu, agak naik kan, itu udah mulai mau demam tuh. Anda lebih baik di rumah aja ya, tidak usah kerja gitu atau tidak usah keluar rumah karena khawatirnya kalau ditularkan oleh orang lain lebih mudah karena kondisi tubuh lagi drop ya. Kalau memang kita kena dan kondisi kita makin jelek, kalau keluar juga nggak bagus juga kan akhirnya. Jadi kita harus berjaga-jaga karena banyak sekali ya OTG ya, orang tanpa gejala di luar sana. Itu yang perlu teman-teman harus ingat. Jadi sebenarnya selama dari sejak pandemi sampai sekarang ini saya tidak pernah cuti kecuali cuti sakit gara-gara demam berdarah 3 minggu yang lalu. Nah, tapi sekarang kondisi sudah sangat fit ya, saya masih cukup oke lah. Walaupun ada beberapa kali sempat juga mengalami gangguan tidur ya pada saat DBD itu. Tapi setelah itu ya kembali normal ya. Cuman sekarang tidurnya lebih awal ya, jam 10 saya sudah tidur, bangun jam 5 pagi, kemudian saya melakukan refleksi ya, biasanya meditasi atau merenung, kemudian baca buku, kemudian bikin video YouTube. Makanya suka kadang-kadang matanya agak masih ngantuk-ngantuk gitu, kayak baru bangun tidur. Kemudian jam 6 saya jalan untuk aktivitas gitu. Jadi buat saya penting menjaga kesehatan jiwa dan raga saat ini. Teman-teman juga pasti setuju ya untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga supaya kita tetap dalam kondisi yang stabil. Karena tentunya pandemi ini kelihatannya masih agak lama ya, mungkin sekitaran setahun ke depan mungkin masih akan tetap kita harus lebih hati-hati. Dan saya kira ini protokoler kesehatan yang perlu disarankan adalah jangan terlalu sering kumpul-kumpul ya, apalagi kalau di ruangan tertutup, itu paling penting. Jadi kalau saya sih menghindari hotel, mall. Kalaupun ke mall biasanya cukup lebih dari kurang 45 menit dengan masker yang bedah ya. Saya kalau misalnya keluar maskernya bedah. Kalau di dalam rumah ketemu orang Gojek ataupun orang Grab datang nganterin parcel, bolehlah saya pakai masker kain. Tapi kalau keluar rumah saya sudah pasti pakai masker bedah ya. Kalau dalam ruangan praktek pasti pakai N95. Kalau udah seperti ini dibuka kan memang udah nggak ada pasien, dan kalau bisa di tangan jangan sering-sering muka, pegang-pegang muka, pegang-pegang mata, kucak-kucak kayak gitu ya. Itu aja sih. Memang kadang-kadang saya suka gini-gini ya. Nah itu kalau biasanya saya sudah bersih nih, saya udah yakin saya bersih, saya masih yakinkan tangan saya bersih baru saya berani kucak-kucak, kalau enggak repot juga. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, sekedar ya cerita dari kamar praktek berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjaga tetap sehat jiwa dan raga. Nah, terima kasih sudah menjadi penonton setia saya. Saya sudah mau mencapai 100.000 subscriber. Mudah-mudahan tahun ini tercapai. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe-nya ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap luar biasa. Mantap jiwa. Salam sehat jiwa. Bye.